Shalom saudara, hari ini percaya bahwa Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkaulah Allah yang ajaib. Oh, Kau yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu, melangkah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom God Lovers, apa kabar? Saya berdoa ada penyertaan Tuhan dan tiap hari saudara boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin ya. Bertemu kembali dalam program yang mungkin favorit untuk kita semua nih, Word from Heaven. Haleluya.
Hari ini kita akan membahas satu tema di Alkitab dari kitab Mazmur 50. Nanti kalau kita baca judulnya juga adalah ibadah yang sejati, sesuai dengan judul dari perikop yang ada di Alkitab. Jadi tema hari ini adalah ibadah yang sejati. Kita ambil perenungan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14 sampai 19. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik, Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya yang merenungkan firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Amin. Yes. Nah, kalau kita lihat ada himbauan yang luar biasa di dalam tadi yang kita baca ya, ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban. Syukur sebagai korban. Dan berserulah kepadaku. Kalau kita kontraskan ayat 14, 15, dan 16, 19, kita bisa melihat sebuah perbedaan dan kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama kita bisa melihat bahwa persembahan syukur, persembahan korban syukur. Menarik tuh, korban syukur. Ucapan syukur yang dinaikkan sebagai korban gitu. Wow, ya. Korban kan artinya sesuatu yang gak enak, saudara ya. Berkorban tuh gak enak. Tapi naikkan syukur itu. Wah. Saya membayangkan mungkin ada masa-masa kita gak bisa, lagi gak enak, gak bisa naikkan syukur. Tapi di saat itu kita memutuskan, iya Tuhan, terima kasih. Wah, itu tuh kan betul-betul korban ucapan syukur ya saudara ya. Nah, tapi lihat nih, persembahan korban syukur bukan sekedar persembahan ritual. Kalau kita bandingkan dengan 16-19, maka kita bisa melihat Allah mengecam orang-orang yang kayaknya menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki ketetapan Tuhan, tetapi hidupnya jauh dari ketetapan itu. Jangan-jangan dia menyelidiki supaya dia bisa mengambil kesempatan di situ, mengambil keuntungan di dalamnya. Ada orang merasa bahwa telah melakukan sebuah korban yang benar dengan hanya mengikuti sebuah ritual. Saya berdoa, saudara, kita merenungkan firman Tuhan di Word from Heaven ini. Saya percaya ini bukan sebuah ritual dong. Kita melakukannya karena ini buah syukur kita sama Tuhan. Kita merindukan Dia, kita pingin dengar firman-Nya. Kata berseru di situ pakai kata kara, pakai kata Ibrani. Bukan hanya sekedar seruan, tapi di dalamnya ada muatan fokus dan hati yang terbuka terhadap kehendak Allah. Nah, itu dia. Jadi di dalam setiap ibadah kita harusnya setiap ucapan syukur dinaikkan dengan hati yang terbuka. Dengan berkata gini, Tuhan, Engkau berkehendak apa, aku ikut. Nah, itu dia saudara. Hati kita harus dipenuhi oleh kekaguman akan pribadinya. Dan hati kita dipenuhi oleh keinginan untuk mengikuti kehendaknya. Itu baru berseru tuh, kara. Aneh rasanya kalau kita kayaknya melakukan ucapan syukur, tapi dalam kehidupannya ternyata kita jauh dari menghidupi ucapan syukur itu. Seorang ahli Alkitab, Tim Keller, pernah katakan, kita bukan hanya diutus untuk menyanyikan lagu di tengah masyarakat, di tengah umat, tapi kita diutus ke tengah masyarakat untuk menghidupi setiap nyanyian pujian kita di tengah-tengah bangsa. Saya berdoa ucapan syukur kita menjadi sebuah korban ucapan syukur. Bukan hanya di mulut, tapi di dalam kehidupan yang terbuka kepada Tuhan dan menghidupi kehendak Tuhan. Menghidupi pujian kita. Sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan bersyukur, bukan bersungut. Mirip katanya saudara, bersu tapi kur. Ada bersungut ya. Tapi itu hal yang berbeda. Saya berdoa hidup kita dipenuhi oleh syukur,
bukan sungut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana, tapi kami tahu ini esensi kekristenan kami. Dalam ibadah kami, kesejatian adalah saat kami menghidupi apa yang kami percaya. Hari ini Tuhan, biar setiap syukur kami naikkan sebagai korban. Dan seruan kami bukan sekedar di mulut, tapi seruan kami merupakan hidup yang kami buka kepadamu untuk Engkau bekerja di dalamnya. Berkati Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam panggilan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Kami yang menjadi karyawan, kami yang pengusaha. Bahkan kami dalam keluarga kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami anak-anak, kami orang tua. Bapa, kami mau naikkan hidup kami sebagai korban ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. God's lovers, bagikan berkat ini kepada banyak saudara dengan hanya bagikan linknya kepada orang supaya mereka juga boleh terima berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan untuk mereka. Amin. Tuhan Yesus berkati.